Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, kita jumpa lagi dan kali ini saya akan menanggapi sebuah video dari Pendeta Muriwali Yanto Matalu ya, yang berjudul Jualan Murtadin ala Pendeta Yusuf Madubulu. Ya, videonya baru saya lihat sekitar 5 atau 6 hari yang lalu dan kali ini saya akan memberikan tanggapan yang proporsional bagi kita semua dan semoga apa yang akan saya bagikan ini bermanfaat bagi kita semua dan saya akan mengutip video yang dimaksud ya dan kemudian juga di akhir kemudian saya akan tanggapi. Setelah itu saya juga akan tunjukkan kepada kita video tanggapan dari para murtadin itu sendiri. Nah, saudaraku, judul itu sebenarnya ditunjukkan kepada Pendeta Yusuf Madubulu yang belakangan ini ya menyelenggarakan kesaksian hidup ya khususnya bagi para murtadin di channel beliau ya, dan kesaksian itu begitu luar biasa menarik perhatian publik dan sudah menjadi inspirasi dan sudah menjadi berkat bagi banyak sekali orang yang menonton, termasuk saya sendiri beberapa kali menonton kesaksian-kesaksian itu. Bahkan saya juga turut share linknya kepada beberapa grup ya, dengan harapan mereka bisa menonton, kemudian iman mereka dibangun ya, kemudian mereka bisa mendapatkan suatu berkat daripada kesaksian itu. Jadi bagi saya sendiri, apa yang dilakukan oleh Pendeta Yusuf Madubulu di channelnya itu sangat inspiratif dan sangat memberkati bagi banyak orang, dan itu suatu inspirasi tersendiri terlebih lagi di masa pandemi ini ya. Nah, kurang lebih ada 10 poin yang akan saya tanggapi dan saya akan tayangkan videonya langsung poin per poin saya akan bahas pada kesempatan kali ini ya. Karena itu kita lihat dulu yang video yang pertama. Jadi topik kita hari ini sangat provokatif ya. Dan sebetulnya sudah lama saya ingin mengangkat topik-topik semacam ini. Karena ada banyak sekali pendeta merasa dia sedang melayani Tuhan. Sebetulnya tidak sedang memberitakan Injil. Tapi memberitakan kesaksian-kesaksian manusia yang bagi saya itu sebagian besar itu palsu ya. Dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara alkitabiah. Lagi pula saudara, ada banyak orang Kristen ya, mayoritas ya, itu tertipu oleh hal-hal yang semacam ini. Nah, orang-orang Kristen semacam ini kalau mendengar pengajaran firman Tuhan, mereka akan cepat mengantuk ya. Akan cepat mau tidur saja ya, begitu ya. Mereka akan cepat menguap ya. Ya, menguap saudara. Mereka tidak suka dengar penjelasan firman Tuhan. Mereka tidak suka dengan pemberitaan firman Tuhan. Yang mereka suka adalah kesaksian-kesaksian ya, bagaimana seorang muslim ya pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah agamanya ya, apakah umroh atau haji ya. Lalu di Mekah bertemu dengan Tuhan Yesus begitu ya. Tuhan Yesus yang mana? Yang menyatakan itu Yesus siapa kepadamu ya? Engkau bertemu dia, wajahnya seperti apa ya? Apakah wajahnya putih, rambutnya putih ya, matanya menyala seperti, atau mungkin seperti di gambar-gambar kalender ya. Memangnya wajah Tuhan Yesus seperti wajah yang di kalender itu ya. Tidak ada yang memahami atau mengenal sesungguhnya wajah Tuhan Yesus itu seperti apa, karena tidak ada potretnya, tidak ada fotonya saudara yang ditinggalkan bagi kita ya. Jadi itu hanya hasil imajinasi pelukis saudara. Sudah ada banyak orang yang melukis tentang wajah Kristus ya, tentang Kristus ya, wajahnya ya ketika dia bertemu dengan anak-anak, ketika dia mengetok pintu ya, ketika dia mengajar di bukit ya, khotbah di bukit, ketika dia tergantung di atas kayu salib. Tetapi tidak satu pun dari semua lukisan itu yang sungguh-sungguh dapat diandalkan merepresentasikan wajah Tuhan Yesus yang sesungguhnya, karena kita tidak pernah melihat fotonya, saudara. Jadi ini para murtadin ini yang katanya ngaku-ngaku ketemu Tuhan Yesus di Mekah, waktu mereka umroh, waktu mereka naik haji, ya. Itu Yesus yang seperti apa, dan siapa yang bilang kepada Anda itu Yesus, ya. Jangan-jangan Anda ditipu setan, ya. Ya.
Saya sama sekali tidak sejahtera mendengar kesaksian-kesaksian semacam ini, dan bagi saya itu sebagian besar itu palsu ya. Bukan kesaksian yang benar ya, itu palsu ya saudara. Jadi hal-hal semacam ini yang kemudian menjadi sangat populer di channel daripada pendeta Yusuf Manubulu ya, dan tidak ada hal lain yang dia unggah di channel YouTube-nya itu kecuali kesaksian-kesaksian ya, dan jualan murtadin ini saudara ya. Maka channelnya kemudian banyak subscribernya ya, kemudian banyak yang menonton dan lain sebagainya saudara. Maka saya berkata jualan murtadin ala Yusuf Manubulu. Nah, poin yang pertama adalah mengenai judul video yang dibuat oleh pendeta MYM, yaitu judulnya adalah jualan murtadin ala pendeta Yusuf Manubulu ya. Jadi ada kata jualan, seolah-olah ada motivasi yang berujung kepada jualan atau berujung kepada ekonomi atau berujung kepada uang ya saudaraku. Kalau kita terjemahkan apa yang dimaksud dengan judul tersebut. Nah, saya ingin tanggapi bahwa saudaraku, motivasi seseorang dalam melayani baik itu offline maupun online itu tidak bisa kita nilai hanya dengan melihat apa yang kita lihat dari luar, karena motivasi itu ada dalam hati. Dan sebenarnya hanya Tuhan yang bisa melihat atau menilai motivasi seseorang. Ya, nah, kalaupun ya katakanlah motivasinya benar seperti yang dikatakan oleh pendeta MYM, katakanlah jualan kemudian ujungnya adalah uang, saudaraku, maka menurut saya itu adalah suatu tindakan atau perbuatan yang sangat beresiko dengan menayangkan para tanda kutip murtadin, yang kita tahu sendiri betapa besar resikonya ketika mereka harus bersaksi seperti itu, dan betapa besar juga risikonya bagi seorang Yusuf Manubulu yang melakukan hal itu. Ya, dan kadang-kadang saya melihat juga beliau tampil bersama istrinya, padahal apa yang beliau lakukan di channelnya itu ya sangat beresiko dibandingkan dengan beberapa channel yang lain yang serupa, yang menayangkan kesaksian murtadin tapi tidak menampakkan wajahnya. Sebut saja seperti Tanpa Ragi misalnya, melakukan hal yang kurang lebih sama tapi tidak pernah menampilkan wajahnya. Atau mungkin yang internasional seperti Christian Prince pun tidak pernah kita lihat wajahnya seperti apa. Tapi berbeda dengan Yusuf Manubulu, itu menampilkan wajahnya ya apa adanya bersama istrinya melayani ya. Jadi risikonya sangat besar kalau itu hanya sekedar motivasinya katakanlah seperti yang dikatakan oleh pendeta MYM ya. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian ada yang kedua, dari sisi para murtadin ya, dengan menampilkan muka mereka juga di channel tersebut dan semua orang melihat, ribuan orang melihat, berkomentar, pastikan kerabatnya, keluarganya juga melihat, orang-orang yang mengenal mereka juga melihat, dan itu juga menjadi suatu resiko tersendiri. Jadi menurut saya hanya ada dua hal yang akan terjadi. Orang akhirnya yang Kristen dibangun imannya, kemudian yang non-Kristen itu akhirnya juga terjamah dan bertobat, atau yang kedua mengalami resiko yang besar ya akibat dari pelayanan seperti itu ya. Jadi artinya kalaupun ada kesaksian dikatakan palsu ya, maka seharusnya itu yang paling komplain menurut saya itu adalah kerabat keluarga terdekat, karena mereka pasti tahu persis apa yang telah dialami oleh anak mereka kah, atau keluarga, saudara, kerabat mereka. Mereka yang paling tahu, dan harusnya mereka lah orang yang paling komplain ketika kesaksian mereka itu ternyata adalah palsu. Kemudian poin yang ketiga, ya, pendeta MYM juga mempersoalkan sosok yang dilihat para murtadin dalam penampakan seperti yang mereka saksikan. Ya,
Beliau mengatakan bahwa tidak ada yang tahu persis wajah Yesus. Ya, seperti apa yang kita lihat selama ini di kalender, yaitu adalah hasil imajinasi dari para pelukis. Tapi wajah Yesus sendiri itu tidak seorang pun yang tahu persisnya itu seperti apa. Ya, jadi beliau meragukan kesaksian para murtadin itu karena hal itu, ya, karena kesaksian mereka berkata bahwa mereka berjumpa dengan Yesus, melihat sinar, ya, dan lain sebagainya, ya, dan beliau kemudian mengklaim bahwa itu adalah palsu karena hal ini. Nah, kemudian saya ingin menanggapi bagaimana juga dengan, ya, pengalaman atau kesaksian daripada Rasul Paulus waktu mengalami perjumpaan dengan Yesus. Di situ dikatakan bahwa dia mendengar suara yang berkata, Saulus, Saulus, ya, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, akulah Yesus yang kau aniaya. Siapa yang bisa memastikan bahwa itu benar? Adalah benar-benar suara daripada Yesus. Sementara orang-orang yang bersama dengan Paulus pada waktu itu dikatakan mereka hanya mendengar bunyi, tapi tidak mengetahui dengan clear, dengan jelas kata-kata yang didengar sendiri oleh Rasul Paulus. Nah, bagaimana kita bisa mempercayai kesaksian dari Rasul Paulus? Bagaimana kita bisa pastikan bahwa suara yang didengar audible itu adalah benar-benar suara Yesus? Ya, tapi hari ini kita begitu yakin dan percaya bahwa kisah atau kesaksian daripada Rasul Paulus itu benar adanya. Dan apa yang menjadi kesaksian itu kita terima sebagai firman Tuhan dan kita hidupi dan kita aminkan. Ya, jadi artinya apa? Pada akhirnya kita melihat bukan daripada peristiwa perjumpaan itu sendiri, tetapi dari buahnya. Firman Tuhan katakan bahwa dari buahnya lah kamu akan tahu pohonnya. Ya, bahkan apakah waktu itu tidak ada yang menginjili Paulus sehingga timbul imannya supaya dia bertobat tanpa mengalami perjumpaan? Ya, bahkan setelah dia bertobat pun rasul-rasul yang lain, Petrus, Yohanes, dan rasul-rasul lainnya pun, ya, meragukan pertobatan daripada Paulus karena latar belakangnya itu. Ya, Barnabaslah yang meyakinkan para rasul lainnya bahwa benar Paulus ini sudah benar-benar bertobat, dia bukan lagi penganiaya umat Kristen, tetapi dia sudah mendapat panggilan khusus untuk melayani orang-orang non-Yahudi. Kemudian akhirnya dia diterima sebagai bagian daripada para rasul pada waktu itu. Ya, jadi dari buahnya lah kita tahu bahwa pengalaman pribadi dia mendengar suara yang tidak ada orang lain mendengarnya, ya. Namun dari buahnya kita tahu bahwa itu dari Tuhan karena menghasilkan buah pertobatan yang luar biasa, ya, yang terjadi dalam kehidupan daripada Rasul Paulus. Ya, makanya tadi saya katakan lagi pula siapa yang berani menginjili Paulus supaya muncul imannya, supaya dia percaya dan diselamatkan? Tidak ada pada waktu itu, karena dia adalah penganiaya umat Kristen. Dia juga adalah saksi mata waktu Stefanus dirajam. Kenapa tidak muncul imannya? Padahal begitu dramatis Stefanus dirajam di depan mata dia, dan menjelang detik-detik terakhir Stefanus mati pun dia masih berkata, ya Bapa, terimalah nyawaku. Kenapa dia tidak muncul imannya dan bertobat? Ya, jadi artinya dalam hal ini ada memang orang-orang tertentu yang dipanggil secara khusus dengan cara Tuhan sendiri, yang diselamatkan dengan cara yang khusus karena latar belakang mereka dan karena tujuan Tuhan atas hidup mereka. Jadi kita tidak bisa generalisir, ya, bahwa semua orang harus bertobat dengan cara yang sama seperti yang kita pahami. Tuhanlah yang berketetapan untuk memilih dia dan menyelamatkan dia untuk maksud yang mulia. Ya, itu sebabnya Paulus berkata, aku adalah rasul yang paling hina dari semua rasul yang lain. Ya, namun aku bekerja lebih keras daripada yang lain,
semata-mata karena kasih karunia. Aku ada sebagaimana aku ada, semuanya karena kasih karunia. Ya, kemudian dalam Matius pasal 9 ayat 38, di situ ada kejadian di mana Yohanes mengadu kepada Yesus ya dan berkata bahwa ada orang yang mengusir setan dalam nama Yesus, tapi dia bukan pengikut kita, dia bukan bagian daripada murid-murid, orang di luar murid-murid, tetapi dia bisa mengusir setan demi nama Yesus. Ya, lalu Yohanes dan kawan-kawan pada waktu itu mencegah orang itu untuk melakukannya. Lalu apa tanggapan Yesus? Jawab Yesus, jangan cegah dia. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ya, coba perhatikan kesaksian para murtadin itu. Nama siapa yang mereka ceritakan? Nama siapa yang mereka tinggikan? Ya, bukankah nama Yesus? Siapa yang tidak melawan kita, ya ada di pihak kita. Ya, jadi jualan murtadin orang ini. Jadi kalau pihak sebelah itu ada yang ngaku-ngaku mu'alaf ya. Apa mereka mu'alaf benaran atau ngaku-ngaku mu'alaf? Ngaku-ngaku mu'alaf berarti dulunya bukan Kristen ya, bukan Kristen tapi ngaku-ngaku mu'alaf. Kan ada banyak yang semacam itu ya. Ada juga yang dulunya sepertinya Kristen tapi kemudian berpindah ke agama Islam, dan ketika mereka berada di Islam, mereka jualan kebohongan ya, itu ya. Jadi semua mu'alaf ini jualan kebohongan kisah mereka waktu masih jadi Kristen, ya. Jadi berbohong tentang kisah mereka waktu jadi Kristen, ngaku dokter lah, ngaku pendeta lah, ngaku suster lah ya. Itu bohong semua, saudara. Jadi para mu'alaf ini di pihak di sebelah ya. Para mu'alaf ini yang kemudian jadi ustadz atau ustazah ya, itu menjual kebohongan ya, kepalsuan demi mereka bisa ceramah dan ujung-ujungnya kan duit ya. Orang kalau laku diundang ceramah kan duit ujung-ujungnya, saudara. Nah, kalau di sini saudara ternyata sami mawon. Jangan kira di sini semuanya bermutu. Ada banyak hal yang bermutu ya. Termasuk siaran saya ini ya, termasuk siaran PAS Rasoro, termasuk siaran Dr. Deki, Verbum Veritatis ya, atau siaran orang-orang lain ya, yang sungguh-sungguh mengajarkan teologi yang berbobot ya, pembahasan firman yang bertanggung jawab ya. Ada banyak yang berbobot, tapi tidak sedikit juga, bahkan mungkin lebih banyak lagi yang jual koyo ya. Jual apa? Jualan omong kosong ya. Nah ini kayak jualan murtadin ini. Mudah-mudahan Yusuf Manubuli ini bisa mendengar saya ya. Ya, silakan dia kumpulkan semua murtadin yang bersaksi di channel YouTube-nya itu, lalu doakan saya ya. Doakan saya supaya saya bertobat ya. Tapi bertobat sebaliknya begitu ya. Jadi artinya doakan saya supaya saya mu'alaf gitu ya. Karena mereka murtadin masuk Kristen kan. Karena apa? Bukan karena dengar firman Tuhan. Bukan karena mendengar pemberitaan Injil. Bukan karena dengar firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran karena firman Kristus. Tapi karena pergi umroh. Karena naik haji. Karena sembuh sakit. Karena lihat 3 salib. Aneh-aneh, saudara. Betul-betul nyeleneh dan aneh. Dan untuk itu, saya dipanggil oleh Tuhan untuk tegas, lurus, dan no compromise. Saya tidak kompromi. Tidak peduli berapa banyak musuh saya ya. Semakin banyak musuh saya, semakin semangat saya ya. Nah, poin yang keempat, saudaraku, MIM membandingkan ya kesaksian para murtadin ini dengan para mu'alaf yang dikatakan mereka berbohong, menyebarkan kesaksian palsu ya. Lalu kemudian beliau menyamakan mu'alaf dengan murtadin. Ya, menurut saya tidak bisa disamakan. Ada suatu perbedaan yang sangat besar dan sangat signifikan. Ya, yang mu'alaf yang berbohong itu dengan tujuan supaya dia diterima dengan segala mungkin privilege yang ada di dalam mu'alaf itu. Sedangkan yang murtadin bersaksi dan kemudian rela kehilangan segalanya.
kehilangan keluarganya, dikucilkan, ditolak, diancam, ya. Kemudian bahkan ada yang akhirnya dipenjara, ya. Maka tidak sama apa yang terjadi pada seorang mu'alaf ketika mu'alaf dan pada seorang murtadin ketika dia murtad. Ya, itu sama sekali berbeda. Tidak bisa apple to apple, tidak bisa disamakan. Ya, karena sangat berbeda. Yang satu menceritakan kesaksian yang dikatakan palsu dan dia diterima dan mungkin dibanggakan dan disanjung. Satu menyatakan kesaksian yang real, yang nyata, yang benar, dan karena itu dia dihina, ditolak, diancam, bahkan dipenjarakan, mengalami pengucilan dan lain sebagainya. Jadi sebagai hamba Tuhan seharusnya kita objektif, ya, profesional dan proporsional, dan hindari untuk menjadi orang-orang yang subjektif dan negatif. Kesaksian-kesaksian itu apa? Banyak yang kacau. Saya dengar kok ya. Ya. Ada yang bilang begini ya, saya melihat Tuhan Yesus langsung berhadapan muka. Omong kosong lu, ya. Lalu ketika engkau bertemu langsung muka dengan Tuhan Yesus, apa yang kau kerjakan? Baumu pun saya tidak dengar, ya. Pengaruhmu apa? Ya. Pengaruhmu apa? Signifikansimu untuk kekristenan apa? Loh, kalau MYM masih tahu orang kerjakan apa, saudara? Orang tahu. Muriwali kerjakan apa? Orang tahu, saudara. Lah ini yang bersaksi di channel Yusuf Madubulu, ya, yang bilang, saya bertemu Tuhan Yesus muka dengan muka secara langsung. You signifikanmu apa setelah ketemu langsung muka dengan Tuhan Yesus? Penipu kamu itu. Pembohong kamu itu. Ya, penipu kamu itu. Ya. Paulus waktu bertemu muka dengan Tuhan Yesus, jadi rasul yang begitu berani memberitakan Injil. Jadi rasul yang begitu hebat memberitakan Injil. Saudara, tidak takut sedikit pun. Saudara, tidak takut ketika diancam, terus memberitakan Injil. Lah kamu yang bilang ketemu muka dengan Tuhan Yesus, apa yang kau kerjakan? Baumu pun saya tidak tahu, ya. Bohong saja, ya. Yang kelima, pendeta MYM mengatakan bahwa Paulus berjumpa dengan Yesus lalu dia radikal menjadi rasul yang dampaknya luar biasa. Kemudian dia berkata kepada para murtadin, kalau kamu, apa pengaruhmu setelah kamu berjumpa dengan Yesus? Apa signifikansimu terhadap kekristenan? Apa yang kau buat? Baumu pun saya tidak dengar, kata beliau, ya. Waduh, kasihan sekali, ya. Nah, pertanyaannya, apakah semua karya para murtadin itu harus dilaporkan kepada MYM baru sah? Ya. Apakah semua pelayanan mereka harus dipublish ke publik supaya MYM tahu dan tanda kutip puas? Apakah MYM adalah ketua sinode para murtadin sehingga mereka wajib melaporkan karya dan pelayanan mereka kepada MYM baru legal dan sah menjadi murtadin yang berdampak dan signifikan? Mereka tidak perlu membuktikan kepada siapa-siapa pelayanan mereka. Tuhan yang melihat semuanya. Pelayanan itu tidak butuh pembuktian. Itu harus tulus, murni, ikhlas kepada Tuhan. Tuhan yang menilai semuanya. Pelayanan itu bukan ajang pamer atau publish atau pembuktian. Pelayanan itu adalah wujud terima kasih kita kepada Tuhan Yesus karena dia sudah menyelamatkan kita orang berdosa, kita yang seharusnya dibinasakan tetapi diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia. Maka sebagai ucapan terima kasihnya, maka kita berbuat baik dan melayani dia. Dan walaupun ada begitu banyak pelayanan yang dapat kita buat, itu pun tidak cukup untuk membalas kebaikan-kebaikan Tuhan dan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu tidak butuh pembuktian supaya orang mengakui baru kemudian pertobatan kita jadi sah. Itu adalah personal
kita dan Tuhan. Itu adalah wujud terima kasih kita kepada Tuhan. Dan tidak ada perbuatan baik atau apapun pelayanan yang dapat kita buat ya untuk membalas semua kasih Yesus. Tidak akan pernah bisa. Karena begitu besar kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Yang keenam ya, MYM minta didoakan, bahkan minta dikutuk. Kalau dia salah, tapi kalau dia benar, maka saudara-saudara yang murtadin itulah yang akan menerima kutuk. Jadi itu benar-benar omong kosong ya. Saya tidak percaya saudara. Silakan saudara sekarang kutuk saya ya. Kalau Anda betul-betul berada pada kebenaran, kutuk saya ya. Saya akan menerima kutuk saudara. Tapi kalau saya yang benar, saudara akan menerima kutuk ya. Kutuk dari Tuhan. Ya, jadi sangat disayangkan ucapan semacam itu. Sungguh itu ucapan yang sangat tidak membangun. Sebagai seorang hamba Tuhan, tidak membangun setiap orang mendengar. Dan itu bisa menyebabkan pembunuhan karakter, mematahkan semangat orang yang mungkin lagi tulus dan benar-benar murni untuk bersaksi. Ya. Nah, sementara firman Tuhan berkata bahwa harusnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus menjaga perkataan kita sehingga kita berbicara sebagai seorang hamba Allah. Efesus pasal 4 ayat 29 mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Supaya orang mendengar ucapan kita, statement kata-kata kita itu bukan tersandung, tetapi mendapat kasih karunia. Yang ketujuh ya, beliau juga mengatakan bahwa para murtadin itu percaya Yesus bukan karena Injil, tapi karena melihat Yesus atau melihat penampakan Yesus sembuh dari sakit dan lain sebagainya. Padahal banyak kisah dalam perjanjian baru di mana Yesus menyembuhkan orang sakit, kemudian mereka percaya kepada Yesus, ya, kemudian menjadi murid Yesus dan bersaksi, ya, bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Di antaranya misalnya perempuan pendarahan 12 tahun sembuh, ya, orang sakit di kolam Bethesda yang sudah lama sekali sembuh, dan kemudian dia bersaksi memuliakan Tuhan Yesus. Dan banyak kisah-kisah yang lain itu dilakukan sendiri oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini kalau ada orang yang karena sembuh didoakan dalam nama Yesus kemudian percaya kepada Yesus, why not? Apa yang salah? Nggak ada yang salah. Itu cara Tuhan memanggil dia, cara Tuhan menyelamatkan dia. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Ya, saudaraku, Tuhan sanggup melakukan segala cara supaya seseorang boleh diselamatkan. Yang kedelapan, akhirnya MYM mengutip firman Tuhan dari Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17 itu sangat jelas ya. Roma pasal 10 ayat 17. Saya akan membaca untuk kita semua. Ayat 17 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Jadi iman tidak timbul dari mimpi, iman tidak timbul dari pengalaman, iman tidak timbul dari penglihatan-penglihatan wajah Yesus lah, atau melihat Yesus waktu umroh, waktu naik haji, atau apapun. Tapi iman yang sejati itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, atau pendengaran oleh firman Kristus. Nah, saya membaca lanjutannya supaya saudara tahu signifikansinya ya. Ayat 18. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Nah, Paulus kembali bicara pendengaran. Apakah mereka tidak mendengar Injil itu? Ya, apakah memang mereka tidak mendengarnya? Lalu Paulus kemudian menjawabnya sendiri, dia berkata, memang mereka telah mendengarnya. Jadi mereka telah mendengarnya. Ya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya,
adakah Israel menanggapnya, ya, menanggapnya, ya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Ayat 20, dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Ayat 21, tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Saudara perhatikan, orang Israel ini mendengar firman, saudara. Tapi mereka bahkan tidak percaya. Jadi orang yang mendengar pemberitaan Injil saja belum tentu percaya, apalagi yang tidak mendengar Injil, saudara. Apalagi yang tidak mendengar Injil. Sangat kasihan sekali. Jadi orang yang mendengar Injil saja belum tentu percaya. Ya, sebagaimana orang Israel yang dikatakan oleh Paulus di sini. Ya. Apalagi mereka yang tidak mendengar Injil. Maka saya tidak yakin ya, orang bermimpi lalu jadi Kristen. Orang naik haji pulang-pulang jadi Kristen. Loh, dengar firman di mana? Yuk baca Alkitab di mana supaya timbul imanmu karena pembacaan firman Tuhan, karena pendengaran akan firman. Yuk ikut kebaktian penginjilan di mana? Kamu diinjili oleh siapa? Kalau yang menginjili kamu mimpimu, maka yang kamu percaya itu adalah Tuhan dalam mimpimu, bukan Tuhan yang ada dalam Alkitab. Bukan Yesus yang sejati, tapi Yesus yang berasal dari mimpimu. Jadi iman timbul karena mendengar. Dari mendengar firman Tuhan, mendengar Injil, muncul iman lalu seseorang bisa percaya kepada Yesus. Ya, tetapi saya perhatikan ketika pendeta MYM membaca ayat ini, ya, dia lupa konteksnya atau kurang memperhatikan konteksnya, padahal beliau adalah seseorang yang cukup ngotot soal eksegesis ataupun esegesis. Ya, kalau kita baca ayat ini selanjutnya dan MYM melakukannya, setelah baca itu dia melanjutkan ayat yang berikutnya. Di situ dikatakan, tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Jadi ada orang memberitakan firman supaya imannya timbul. Tetapi waktu Injil itu diberitakan, firman ayat berikutnya dikatakan, adakah Israel menanggapinya? Ya, dalam konteks ini pasal 9 dan 10 itu tidak. Ya, karena judul dalam pasal 9, ya, itu ada dua judul di sana, dikatakan pilihan atas Israel dan keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jadi pasal 9 dan 10 ini menceritakan kegagalan orang Israel, sehingga pada akhirnya Tuhan memilih bangsa lain yang bukan orang Yahudi atau orang Israel. Saya akan tunjukkan kepada kita ya. Jadi di situ dikatakan bahwa, tetapi aku bertanya, adakah orang Israel menanggapinya? Jawabannya tidak dalam konteks ini. Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa-bangsa yang bebal. Ya, jadi karena mereka menolak firman Tuhan, maka Tuhan mengasihi bangsa lain dengan tujuan membangkitkan cemburu Israel. Ya, lalu 20. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan, perhatikan baik-baik, mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri, ya sekali lagi menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Jadi karena Israel gagal mendengarkan Tuhan, maka Tuhan membuka diri memanggil bangsa yang lain di luar umat pilihan Tuhan. Ya, dikatakan bahwa aku berkenan ditemukan oleh mereka yang tidak mencari aku. Ya, menampakkan diri ya kepada mereka yang tidak menanyakan aku, bangsa-bangsa yang lain ya. Bahkan di dalam pasal 9 saya tunjukkan kepada kita ya, di dalam Paulus mengutip Hosea, di situ dikatakan seperti yang di dalam pasal 9:25, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup.
Jadi ketika orang Israel membangkitkan cemburu Tuhan dengan menyembah Allah lain, maka Allah memanggil orang-orang di luar umat pilihan Allah, di luar Yahudi, di luar Israel. Dan akhirnya mereka dijadikan umat Tuhan. Ketika orang Kristen juga gagal mendengarkan Injil, gagal memberitakan Injil kepada orang-orang lain non-Kristen, maka Allah sendiri yang bertindak, memanggil mereka dengan caranya yang ajaib, menampakkan diri kepada mereka, supaya mereka juga menerima anugerah keselamatan. Itu konteksnya. Jadi artinya Tuhan dalam kemahakuasaannya, dialah yang punya hak sepenuhnya, otoritas kuasa sepenuhnya untuk menyelamatkan siapa yang ingin dia selamatkan dengan caranya sendiri. Karena umat Tuhan telah gagal mendengarkan Injil atau gagal memberitakan Injil. Yang kesembilan, MYM berkata bahwa mereka baca Injil di mana sehingga bertobat. Mereka itu bertobat karena hanya melihat penampakan, bukan karena diinjili. Diinjili oleh siapa? Ikut kebaktian penginjilan di mana? Sehingga mereka bertobat. Kata beliau. Ya, bagaimana mau baca? Agamanya aja beda. Kitabnya aja beda. Nggak punya Alkitab. Bahkan menurut mereka Alkitab kita ini palsu. Gimana mau dibaca? Bagaimana mau diinjili? Tidak semua orang Kristen atau bahkan pendeta punya kemampuan, keberanian, nyali untuk menginjili orang beda agama. Bagaimana dia mau dengar? Bagaimana mau ikut kebaktian penginjilan? Masuk gereja aja bagi mereka itu najis. Ya, jadi jangan kita membatasi cara kerja Allah menurut pikiran kita. Ya, tanpa sadar kita bisa jadi ahli Taurat orang Farisi hari ini. Yang tahu konsep, tahu tentang firman Tuhan, tapi waktu Yesus datang menjadi penggenapan, mereka juga menolaknya dan menyalibkannya. Ya, Yesus membuat mujizat dan mereka menolaknya. Yesus mengajarkan kebenaran, ya, dan mereka menolak, padahal mereka tahu tentang nubuatan tentang Mesias. Ya, dan ingat, orang-orang Farisi dan ahli Tauratlah yang paling dikecam oleh Yesus. Karena mereka seperti kuburan, kata firman Tuhan. Luarnya dilabur putih, tapi dalamnya tulang belulang. Saya mau bertanya dulu kepada Pak Rusli dulu kali ya. Ya, Pak Rusli, bagaimana menurut Bapak ketika ada pernyataan Bapak Pendeta kita, Pak MYM ya, Pak Marwali namanya ya, mengatakan bahwa kesaksian para murtadin di channel Pak Yusuf Manubulu dan juga Pak Tanpa Ragi ini katanya palsu begitu Pak. Dan kepalsuan ini yang dinyatakan karena apa? Tidak membawa kepada Alkitab katanya. Gitu Pak. ya. Menurut pendapat Bapak bagaimana Pak? Nah, baik, terima kasih. Memang saya berharap acara ini bisa terjadi dan ini adalah waktu yang tepat yang diprakarsai oleh Ibu Fatima yang luar biasa. Dan saya sudah menyimak setiap video yang dia sampaikan ke publik itu saya nyimak dan kemarin itu sangat melukai perasaan kami. Tetapi saya hanya berdoa Tuhan ampuni pendeta itu karena dia tidak tahu apa yang dia omongin. Nah, saya khawatir Tuhan jawab. Kalau begitu dia goblok dong. Nah, saya tidak berani berkata dia goblok ya, karena itu sudah termasuk dosa. Tapi saya mau katakan bahwa secara jujur, kalau saya ketemu beliau ya, sebelum saya jadi Kristen ya, lalu kemudian beliau menginjili saya, maka dipastikan dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tidak akan pernah bisa diinjili oleh manusia karena saya memegang prinsip inna dina indaulil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Dan saya tidak pernah mencari agama, memikirkan untuk mendapatkan agama lain. Sebab bagi saya adalah Islam itu adalah hidup dan mati saya. Ya, karena itu saya sangat pegang secara sangat kuat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan bahkan dalam surat 3 ya, surat Al-Imran ayat 85, waman yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu
wa huwa fil akhirati minal hasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya agama itu, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ini prinsip. Dan karena itu kalau ada orang yang coba-coba datang menginjil kepada saya, apalagi seperti pendeta YMY yang saya pikir tidak punya karakter. Ya, MYM. Namanya aja susah itu. Kalau YM itu Pak Yusuf Manubulu. Ya, untuk menginjili, menawarkan Yesus, saya pastikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena darahnya halal. Sebab apa? Dia itu orang kafir menurut saya. Ya. Dia menurut saya dia orang kafir. Kenapa? Karena pemahaman saya orang Kristen itu kafir. Karena ada 3 alasan. Yang pertama, Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saya pikir dulu Allah Tritunggal itu triteisme. Ya, orang Kristen itu punya Allah 3. Ya, saya pikir itu bicara tentang keberapaan Allah. Tetapi setelah saya jadi Kristen, saya baru pahami. Ya, sebelum saya jadi Kristen juga saya sudah mulai belajar itu dalam rangka untuk jadi Kristen. Ya, maka saya katakan Allah Tritunggal itu bukan bicara mengenai keberapaan Allah, tetapi kebagaimanaan Allah. Ya, yang kedua, kenapa saya katakan itu orang Kristen itu kafir? Ya, karena mereka punya Allah punya anak. Maka saya pegang surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, saya bilang orang Kristen punya Allah, punya anak. Anak Allah, Yesus namanya kan. Nah, maka dikatakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 116, wa qalu tahazallahu waladan. Mereka orang-orang kafir berkata Allah punya anak. Dan dasar yang ketiga, saya katakan orang Kristen itu kafir karena dia menyembah Yesus yang adalah manusia dilantik menjadi Tuhan. Bayangkan Bu Fatima, ya. Betul. Itu menjadi Tuhan. Secara manusia mustahil. Tapi kenapa saya bisa jadi Kristen? Karena saya mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Wah, Muhammad Yasin. Pak Yosua, Muhammad Yasin. Oke, silakan mungkin Pak Muhammad Yasin. Baik. Mau berpendapat seperti Saya apa? jujur ya, kemarin dengar kaget seperti pendeta siapa bilang YMY ya. MYM Pak. Pendeta Kalau YM itu Pak Yusuf Manubulu. Kalau ini justru awalnya M, bukan Y. M ya. Nah, Iya. dia kan seorang profesor, seorang dokter, ya kan? Iya. Seharusnya MYM. itu dia itu merangkul kita hamba-hamba Tuhan dari Muslim. Hamba-hamba Tuhan latar belakang para murtadin, seharusnya dia itu merangkul. Kenapa? Iya. Karena dengan adanya channel Pak Yusuf Manubulu, channel Tamparagi, channel ya, Bukit Jaitun, channel apa namanya gereja YouTube, semua channel-channel Kristen yang menampilkan para murtadin, itu banyak orang-orang yang mengenal Tuhan. Amin, betul itu. Makanya ini saya banyak WA dan SMS saya nih pada masuk. Nah, seharusnya itu Pak Pendeta itu bersyukur gitu. Bapak YMY apa? MYM itu. Saya nggak tahu kalau memang beliau itu pendeta. Masa pendeta ngomongnya begitu? Dari ngancam-ngancam tadi. Ini yang bagian kedua live dia bilang begini. Sini sekarang pengikut-pengikut Manubulu yang mau menyerang saya, yang mau memaki-maki saya, sekarang kalau berani coba tunjukkan di sini sekarang. Jadi saya pikir ini masa pendeta begitu. Jadi kalau dari buahnya lah dari pohonnya kita akan mengenal buahnya. Kalau memang dia orang pendeta, mana mungkin berkata-kata seperti itu? Seharusnya yang beliau perkatakan adalah kasih. Beliau katakan bahwa dia tidak percaya katanya kalau yang disaksikan para murtadin itu apa yang dialami. Masa dia melihat Yesus katanya yang tidak sesuai dengan Alkitab dan lain sebagainya. Saya bilang kalau dia memang seorang pendeta, masa dia tidak percaya dengan Yesus? Orang murtadin yang seperti kami saksikan itu kan segala sesuatu yang memang kita alami, yang nyata. Amin. Apa salahnya beliau? Kalau memang beliau itu seorang pendeta, justru beritakanlah kasih, beritakanlah hidup kudus, beritakanlah iman kepada Yesus. Bukan menunjukkan dia hebat, dia mau
seolah-olah pengikut Manubulu ini akan memaki dia, menghina dia. Ya nggak mungkin kita melawan setan dengan setan, itu nggak mungkin. Kita akan lawannya dengan kasih. Bapak ini saya rasa ya, dia belum pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi beliau tidak tahu bagaimana Yesus itu mengalaminya, merasakannya. Yang ke-10, yang terakhir. Pesan saya untuk Pendeta Yusuf Manubulu, maju terus. Pesan saya untuk para murtadin, maju terus. Hanya satu yang mencibir, ada jutaan yang mendukung. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Maranatha.